Salam satu aspal. Ya teman-teman, kali ini saya dapat paketnya ke daerah Sunter. Ada dua nih paketnya. Paketnya lumayan gede ya teman-teman ya, berat juga. Ini frozen makanan beku, entah ikan atau apa. Kalau dari keterangannya sih ikan ya, makan beku ya. Ini kalau di aplikasi tulisannya 10 kilo. Yang ini 10 kilo, tapi ternyata 10 kilo kali 2 teman-teman, jadi 20 kilo. Yang ini tulisannya 5 kilo di aplikasi, tapi ternyata kenyataannya sekitar 10 kiloan. Oke lah, memang begitu ya kadang teman-teman ya. Banyak seller-seller yang nakal, jadi dia nggak mikirin gitu. Untuk beratnya itu nggak peduli gitu sama driver. Dia terlalu sombong ini, seller-seller seperti ini teman-teman. Jadi untuk seller-seller yang lain tolong kalau untuk berat sama besar gitu, tolonglah yang seril mungkin gitu, jangan dipalsukan itu dimensi sama beratnya itu, jangan dimalsukan. Tapi oke lah, kini kita masih kita pick up ya, ternyata kalau segini masih kita bawa ya deh. Kita gas aja teman-teman ya. Saat ini saya di deket Harmoni teman-teman, kita menuju arah Juanda teman-teman ya. Kita gas aja ya, walaupun kita dinakalin sama seller gak apa-apa. Sebenarnya kadang suka kesel gitu untuk masalah dimensi sama berat yang nggak sesuai gitu, nggak sesuai itu keterangan. Tapi ya mau gimana lagi gitu, sedangkan aplikasi Grab itu kan dia nggak tahu gitu kalau sellernya nakal. Yang penting si aplikasi dapat job aja gitu. Padahal kenyataannya dimensi sama beratnya itu dipalsukan teman-teman. Mudah-mudahan seller-seller seperti ini cepet-cepet tobat lah teman-teman ya, karena udah merugikan banget untuk driver. Pasti seller seperti ini udah sehari-hariannya dia berbuat seperti ini gitu, nggak mungkin enggak gitu. Memalsukan ini berarti kan menghambat istilahnya untuk mengambil rezeki orang lain, dia jadi ngegundel atau ngeluh atau gimana gitu. Emang kadang orang suka bilang ya kalau nggak mau cancel aja gitu kan. Ya, emang seenak itu gitu bilang cancel aja gitu. Ini bayangin aja teman-teman ya, kita ngambil paket jauh-jauh gitu, setelah sampai padahal keterangannya paketnya kecil, beratnya nggak berat, paling 1 kilo ya, ternyata barangnya gede, dimensinya kecil ternyata barang gede. Mau di cancel gimana, mau dibawa gimana gitu kan, karena udah sampai ya mau nggak mau kan harus kita ambil gitu kan, karena mengingat kita penjemputnya udah jauh gitu, udah rugi di penjemputan. Sampai sini misalkan mau di cancel gitu kan, rasanya enek gitu. Kadang kita protes, bilang ke sellernya seenak jidatnya bilang gini, ya kalau apa nggak mau cancel aja bang ya emang kalau di cancel saya jemput dari sana ke sampai sini dalam rangka 10 menit gitu, dalam waktu 10 menit kita mau diganti ongkosnya, enggak kan gitu. Kayak saya minta itu yang jujur lah gitu. Kalau untuk masalah dimensi dan berat itu harus jujur gitu, sejujur-jujurnya gitu. Kalau tahu barangnya berat, misal ke barang 20 kilo atau 50 kilo gitu, kita kan nggak mungkin ambil gitu, dari jauh udah di cancel dari sana gitu sebelum sampai titik penjemputan. Itu yang sering ngalamin begini ya banyakan itu toko makanan kucing atau anjing gitu ya. Terus kedua toko beras, ketiga toko plastik, yang ketiga frozen ini yang seterusnya gitu. Kalau toko beras sudah pasti tuh keterangan 5 kilo padahal bawa 5 kilo kali 10 atau 50 kilo. Toko beras Cipinang tuh kebangetan, udah sering ngalamin tuh. Keterangan 5 kilo padahal 5 kilo kali 6 kali 5 kali 10 ya kan 50 kilo. Kalau tahu 50 kilo dari awal kan nggak diambil, ngapain dijemput gitu kan. Karena kita nggak tahu keterangan cuma 5 kilo, kita jemput lah ya. Penjemputan padahal 15 menit sampai 20 menit. Nggak taunya barang segede apa, seberat apa, kan kita nggak jadi ambil. Nah itu rugi gitu. Jadi nggak bisa seenaknya ngomong kalau nggak mau cancel aja bang. Emang kalau cancel gitu kita penjemputan bakalan diganti gitu, enggak kan. Kalau tahu dari awal kita kan nggak jemput sampai sini, itu kan begitu. Harusnya itu lebih bijak lah untuk masalah berat dan dimensi itu. Oke.
Saya nunggu di lampu merah teman-teman ya. Biasa. Oke, kira udah hijau teman-teman. Coba kita jauh ke belakang. Harusnya kita masih dapat ya. Cuma nggak tahu kalau seperti ini. Oke. Kita masih dapat lampu hijaunya teman-teman. Kita lanjut cerita masalah berat dan dimensi teman-teman. Dulu aku pernah tuh ya ngalamin dimensi gitu berat. Itu ngambil someday. Kalau teman-teman someday itu ngambilnya kan sekitar 6 barang, 7 barang. Sekarang malah 8 barang kadang teman-teman. Saya ngambil ke barang kesekian kalinya, kesekiannya saya dapatnya ke arah pet shop ya, ke arah makanan kucing gitu. Keterangan 1 kilo, ya pantas saja bisa masuk sampai itu keterangan 1 kilo. Giliran sampai saya penjemputan kan jauh. Giliran sampai ke pet shopnya, ternyata barangnya itu 25 kilo, 25 liter itu hasil kucing kali dua. Bayangin aja teman-teman. Keterangan 1 kilo, tapi ternyata barangnya itu hasil kucing 25 liter kali dua. Sedangkan itu barang kesekian kalinya. Saya penjemputan jauh teman-teman. Nah misalkan adik keterangan barang itu 25 kilo kali dua kan nggak mungkin saya ambil itu. Gak mungkin saya pick up, saya samperin gitu. Saya cancel aja dari jauh. Tapi giliran sampai, ternyata barangnya beratnya tuh beda. Keterangan 1 kilo ternyata segitu. Saya bilang lah ke pihak tokonya, Pak, kalau barang segini jangan dimasukin, jangan keterangan 1 kilo biar gak dimasukin someday. Dia tuh bilang begini, ya kalau bapak gak mau cancel aja Pak. Dalam hati saya cancel bapak kau gitu. Enak aja bilang cancel gitu. Kalau tahu dari awal juga di cancel gitu kan, ngapain saya jemput ke sini gitu. Ini penjemputan jauh loh, sekitar 20 menitan gitu. Saya bilang bukan masalah cancelnya Pak, kalau tahu barangnya emang 50 kilo saya nggak sampai sini Pak, udah saya cancel dulu Pak dari jauh sana gitu. Cuma kan saya udah sampai sini, siapa coba yang kesel gitu. Ya tetap saya cancel, cuma kan istilahnya merugikan waktu gitu untuk menjadikan sia-sia gitu. Ya emang saya cancel gitu, pasti saya cancel gitu. Cuma saya dirugikan waktu, ya keselnya di situ tuh. Kenapa nggak jujur aja gitu? Kalau dari awal jujur bahwa barangnya gede gitu, berat gitu, pasti nggak saya samperin gitu kan, saya cancel gitu.
Dia dengan entengnya bilangnya begitu. Kalau bapak nggak mau cancel aja pak. Ya iya, cancel kan gampang. Cuma yang saya rugi waktu jemput 20 menit ke sini, saya ikut siapa yang mau ganti rumah saya gitu kan. Gitu. Dia diajak adu argumen dia nggak mau gitu, berdalih kayak cancel aja gitu, kayak orang nggak merasa bersalah. Padahal dia jelas-jelas salah di keterangannya itu. Keterangannya itu harus deal atau jujur lah gitu ya. 25 kilo kali 2 gitu, 25 liter kali 2 kan enak, pasti nggak saya samper kan. Keterangan 1 kilo bilang disamper, barangnya gede berat, aku dibilai mendalik kan, gila kalau seperti itu. Oke, kita menuju underpass Anggasa ya, belok kanan nanti teman-teman di depan kita. Untuk estimasi ini masih sekitar 8 menit sampai ke titik pengantaran pertama teman-teman.
Ya, kalau teman-teman bisa lihat sebelah kanan kita adalah Danau Sunter teman-teman ya. Seberang jalan kita ini. Oh, ditutup ya. Kita lewat mana nih teman-teman? Aduh. Sesuai. Ayo. Masuk kompleknya ya. Iya Pak. Sebentar. Sunter Agung 14 nomor 5 Pak. Oh, siap. Kanan kiri kiri lagi. Oke, thank you. Ada nomor ya? Oke Pak. Sorry. Kita udah masuk kompleknya teman-teman ya.
teman-teman. Paket. Ini sih. Oh, sorry maaf. Oh, 24 kastor, Pak. Ini paketnya ya. Dengan Ibu siapa? Lili, oke. Oh, siap. Ya, thank you. Bisa bawanya? Enggak sih, paling 5 kilo kali, 10 kilo. Oke, thank you ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pengiriman yang kedua. Oke, kita lanjut ke pengiriman kedua, teman-teman ya. Mantap. Oke. Untuk pengiriman kedua kita sekitar 8 menit lagi, teman-teman, dari sini. Mudah-mudahan si penerima paket ada di tempat, teman-teman ya. Udah langsung mengantar. Silakan. SIM, Pak. Ya, terima kasih banyak. Oke. Thank you. Kita gas. Lanjut ke titik kedua, teman-teman. Kalau daerah Sunter sendiri sebenarnya kawasan elit, teman-teman ya. Oh, soalnya di sini kompleks perumahannya itu kayak sudah tertata rapi gitu ya. Banyak rumah gede-gede. Oh, perkantoran juga banyak, teman-teman. Oke. Oh ya, teman-teman. Tadi saya di pengiriman pertama kali dapat tip Rp10.000, teman-teman. Alhamdulillah lumayan.
mungkin dia tahu karena barangnya gede ya, makanya dia ngasih tip teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah Sungai Hitam teman-teman ya, samping kanan kita, dan sebelahnya Sungai Hitam ini adalah Wisma Atlet teman-teman. Wisma Atlet ini dibangun peruntukannya kemarin untuk Asian Games waktu tahun 2018, waktu diadakan di Jakarta dan Palembang, Indonesia tepatnya. Dan rumah kita adalah Indonesia, tuan rumahnya kita. Titiknya ada di Jakarta dan Palembang teman-teman waktu itu. Dan Wisma Atlet ini sendiri kemarin waktu Corona digunakan untuk rumah sakit darurat teman-teman ya. Jadi makanya pas waktu Corona kemarin kita alhamdulillah berhasil lah ya, kita melalui pasca Corona itu ya, karena kita udah siap gitu dengan fasilitas rumah sakitnya gitu. Karena di Wisma Atlet sendiri sini mungkin ribuan kamar gitu di situ tuh, gedungnya aja udah banyak gitu. Jadi waktu kemarin pas 2020 sampai 2021 gitu, 2019 2021 gitu, 2022 lah, itu ada Corona. Ini rumah sakit Wisma Atlet ini dijadikan rumah sakit darurat teman-teman. Jadi untuk rumah sakit sendiri, untuk penginapan atau tempat ruang isolasi itu nampung banyak teman-teman di Wisma Atlet sendiri. Jadi kita nggak sampai mendirikan tenda untuk dijadikan rumah sakit darurat, itu nggak sampai gitu. Khusus untuk di DKI Jakarta ya. Kalau tempat lain saya nggak tahu teman-teman. Mungkin waktu Corona kalau kita nggak ada Wisma Atlet, wah, jadi apalah kita gitu. Karena rumah sakit itu kan udah pasti penuh dengan pasien-pasiennya. Untuk isolasinya nggak ada gitu. Untung aja itu pembangun Wisma Atlet itu lancar gitu, dan kita pasca Corona kita sudah punya gedung yang nggak terpakai untuk dijadikan rumah sakit teman-teman. Terus apartemen yang lain juga yang punya pemerintah gitu, waktu masih Corona itu belum sempat digunakan, dijadiin untuk tempat singgah. Misalkan ada pendatang-pendatang yang dari luar negeri, dari daerah, untuk isolasi mandiri. Contohnya yang gedung atau rumah susun atau apartemen itu yang ada di Pasar Rumput teman-teman. Pasar Rumput daerah Manggarai teman-teman, itu gedungnya udah jadi, cuma belum sempat diisi terus dijadikan tempat singgah teman-teman waktu itu.
Jadi untuk pendatang-pendatang atau yang pendatang dari luar negeri itu disuruh berisolasi di sana dulu untuk mendapatkan sertifikat bebas corona itu. Oke, kita karena udah mau sampai ya teman-teman, kita scroll dulu titiknya. Kita udah di Jalan Flamboyan, nah. Tinggal nyali 12C. RT 8 RW 2. Oh iya benar. Hmm. 8 10. Nah, ini dia. 12 harusnya ini teman-teman. Ya 12 C-nya itu sebelah lain. Mungkin di belakang ya. 13. Misi Pak, mau nanya dong, Jalan Flamboyan nomor 12C. Nomor berapa, Pak? 12C. Nih, Budi. belok kiri, mentok belok kiri. Oh, di sini belakang Ya, situ. mentok belok kiri. Oh, nggih, nggih, nggih. Makasih. Oh, iya. Itu dia Budi. Budi, Pak. Kita ada di dalam teman-teman. Ini berapa paketnya, Pak? Apa itu? Budi 12C, saya nggak tahu itu frozen. Kan Pak Budi sendiri ya, Pak? Oke, sudah? Oh, siap, thank you. Oke. Kita akhiri videonya teman-teman. Karena paket sudah terkirim semuanya. Oke. Saya tadi dapat tip goceng ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Salam satu aspal.